Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mendengarkan renungan-Mu Tuhan, renungan firman-Mu ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus tetap menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi renungan yang kami akan dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang, kita sudah memulai dengan topik yang baru, judul yang baru, yaitu Kota Kediaman Tuhan. Ya, judul daripada renungan kita. Kemudian nas pokok kita terambil dalam Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya arti dari kota tersebut ya, yaitu kota itu adalah gambaran dari orang percaya ya. Ukuran-ukuran dari kota itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, sedangkan 12 pintu gerbang itu merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Kemarin kita sudah melihat ada 3 pintu yang kita sudah pelajari ya. Pintu gerbang Ruben ya, kemudian pintu gerbang Yehuda, kemudian pintu gerbang Lewi. Hari ini kita akan mempelajari lagi beberapa pintu gerbang ya. Kita lihat sekarang pada ayat yang ke-31 ya. Yehezkiel, maksud saya Yehezkiel pasal 48 ayat yang ke-32 ya. Ayat yang ke-32 demikian bunyi firman Tuhan. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat juga terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan ya. Pintu gerbang ini semuanya adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh orang-orang pilihan Tuhan yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada pintu gerbang yang keempat. Gerbang yang keempat yaitu bernama pintu gerbang Yusuf. Sudah tahu apa artinya Yusuf? Tuhan menghapuskan aib. Tuhan menghapuskan aib ya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat. Tuhan menghapuskan aib. Artinya apa? Orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, dia harus memiliki hati ya. Dia harus memiliki hati yang siap menerima segala macam perkataan yang tidak menyenangkan ya, perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan bagi daging ini ya. Nah, tadi dikatakan pintu gerbang Yusuf berbicara tentang Tuhan menghapuskan aibku ya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi sebenarnya Tuhan menghapuskan aibku itu aib yang diberikan orang kepada kita, karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Perhatikan, kita akan lihat Mazmur Yesaya ya. Yesaya pasal yang ke 51 ya. Kita akan lihat Yesaya pasal 51. Yesaya 51 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku ya, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu ya. Di sini dikatakan, kemudian janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Orang
orang percaya, orang pilihan Tuhan yang sudah didiami oleh Roh Kudus harus memiliki hati yang siap menerima aib. Ya. Apa aib itu? Ya, kita lihat tadi. Tetapi janganlah kamu takut jika diaibkan oleh manusia, dan jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Banyak orang memberikan aib kepada kita. Ya. Apakah aib-aib itu? Mari kita akan lihat di dalam Matius. Tadi dikatakan, apabila orang menista kita dan apabila kita diaibkan. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Matius 5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, ya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi walaupun orang memberikan aib kepada kita, menghina kita, ya, memfitnah kita, kita harus memiliki hati yang siap difitnah, dianiaya, dan dicela dengan bermacam-macam perkataan yang tidak mengenakan bagi daging, ya. Jadi pintu gerbang yang keempat adalah pintu gerbang Yusuf. Orang percaya harus siap mengalami atau diaibkan oleh siapapun. Sebab manusia bisa memberikan aib kepada kita, boleh memfitnah kita, ya, boleh menipu kita dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan selalu menganggap kita tidak punya aib. Inilah resiko bagi orang-orang percaya, orang pilihan Tuhan yang telah didiami oleh Roh Kudus. Jadi memiliki hati yang siap untuk menerima aib dari siapapun. Ini harus kita ketahui, saudara. Kemudian kita masuk pada pintu gerbang yang kelima, yaitu pintu gerbang Benyamin, ya. Setelah pintu gerbang Yusuf, kita akan lihat pintu gerbang Benyamin. Saudara tahu apa arti Benyamin? Benyamin artinya anak tangan kanan, atau dengan kata lain anak kesayangan. Pada waktu Benyamin dilahirkan, apa yang terjadi? Ribka begitu menderita, saudara. Maka Ribka ibunya, ya, memberi nama dia siapa? Ya, kita akan lihat di dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal 35, ya. Kejadian pasal 35. Kita akan lihat kisah daripada Benyamin, ya. Kejadian pasal 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 35. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16. Sesudah itu berangkatlah mereka ke Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel maksud saya, bukan Ribka, Rahel, ya. Bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar, ya, ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Perhatikan ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, ternyata pada waktu kelahiran Benyamin, si Rahel kehabisan tenaga sehingga dia meninggal, saudara, ya. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, artinya setelah Benyamin lahir dia mati, ya. Ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Rahel sebelum dia mati dia kasih nama anaknya apa? Ben-Oni. Tahu artinya Ben-Oni? Ben-Oni artinya anak kesukaran, anak penderitaan. Bayangin, namanya diberi nama oleh ibunya Ben-Oni, anak kesukaran. Tetapi ayahnya, perhatikan ayat ini berkata, tetapi ayahnya, ya, menamainya Benyamin. Alhasil nama itu tidak dipakai, nama Ben-Oni tidak dipakai. Ada banyak orang karena mau melahirkan sulit, sukar, dia kasih itu anak sesuai dengan pengalaman yang dialami sebelum melahirkan anak itu. Menderita luar biasa, dikasih namalah anak penderitaan, anak kesengsaraan. Tetapi ayahnya, di sini betapa pentingnya memberikan nama kepada anak. Itu harus melibatkan dua orang tua, jangan salah satu, itu egois namanya. Harus musyawarah. Kira-kira anak kita nanti kalau lahir apa ya, namanya apa? Dimusyawarahkan bersama. Jangan masing-masing punya ego, masing-masing punya kemauan sendiri.
Tetapi ayahnya berkata apa? Ya, Yakub berkata, dia bukan bernama Ben-Oni, tetapi Benyamin. Apa artinya? Anak tangan kanan. Ya, anak tangan kanan atau anak kesayangan. Luar biasa. Saudara tahu? Pintu gerbang Benyamin ini menggambarkan bahwa orang percaya ada dua hal di sini. Ya, dua hal ini tetapi satu. Ya, orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus harus menjadi strong, kuat. Anak tangan kanan artinya kuat. Ingat, Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Orang percaya harus kuat oleh pertolongan Roh Kudus. Harus strong, kuat. Ya, anak tangan kanan itu. Kemudian selain pengertiannya anak tangan kanan, sama artinya dengan anak kesayangan. Saudara, kita harus menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang menjadi kesayangan Tuhan. Ada banyak di hari-hari ini orang percaya, orang pilihan Allah yang didiami Roh Kudus tapi tidak menjadi kesayangan Tuhan. Ini bahaya. Ya. Didiami Roh Kudus ada kekuatan, tetapi melayani bukan dengan kekuatan Roh Kudus, tapi dengan kekuatan pengetahuan yang mereka miliki. Itu bukan kuat, bukan anak tangan kanan. Ya. Nah, kita lihat ayat-ayat referensinya, saudara ya. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Orang percaya harus kuat. Artinya apa? Orang percaya harus mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Andalkan Roh Kudus, bukan pengetahuan yang kita miliki, bukan pengalaman dan sebagainya. Kemudian dikatakan orang percaya atau itu berbang Benyamin artinya kesayangan. Hendaklah kita menjadi kesayangan Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat ya, Esra, kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Esra pasal 7, ya kita akan lihat kitab itu. Esra pasal yang ke-7 ayat 27 dan 28. Kita akan lihat Esra ya. Esra pasal yang ke-7 ayat 27 dan 28. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku, ini pernyataan Esra, dan membuat aku disenangi, ya, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang masih berkuasa. Bukan yang sudah pensiun, yang masih berkuasa. Esra disenangi oleh raja dan para pembesar, penasihat-penasihat yang masih berkuasa. Berapa banyak sekarang anak Tuhan boro-boro disenangi, justru banyak yang dijauhi. Kita orang percaya, orang-orang pilihan Allah yang sudah didiami Roh Kudus harus disenangi oleh siapa? Para pemerintah, pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk masyarakat umum. Kita harus disenangi, saudara. Amin. Supaya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita lihat lagi dua pintu gerbang. Dua hal yang harus kita miliki. Orang percaya harus tetap kuat mengandalkan Roh Kudus. Ya, itu pintu gerbang Benyamin. Dan kita harus disenangi oleh semua orang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita pagi ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi kuat sampai hari ini oleh kemurahan-Mu, oleh pertolongan Roh Kudus. Dan kalau kami bisa disenangi, disayangi oleh semua orang, termasuk pemimpin-pemimpin negara kami, baik dari pusat sampai yang ada di lingkungan kami. Ini juga karena anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari Roh Kudus memberikan kami selalu kemampuan menjadi kuat dan disenangi oleh banyak orang. Biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Haleluya.